kedua, bersama anak-anak bebek saya, terasa penuh dengan pelajaran, sekaligus rasa cemas dan sedih. Bebek-bebek kecil ini baru berusia 2 hari, usia yang masih sangat rapuh, di mana tubuh mereka belum kuat menahan dingin dan kebiasaan. Mereka juga belum sepenuhnya terbentuk. Sore menjelang malam, gerimis mulai turun. Angin membawa hawa dingin yang menusuk, membuat saya khawatir akan kondisi mereka. Saya tahu bahwa malam ini saya tidak boleh lengah, sebab keadaan cuaca bisa sangat berpengaruh terhadap hidup mati hewan kecil yang baru saja belajar mengenal dunia ini, seperti malam sebelumnya. Saya harus memastikan agar anak-anak bebek ini tetap makan. Pada usia sangat muda, mereka perlu diberi makan lebih sering supaya tubuhnya cepat tumbuh. Bulu-bulunya lekas kuat dan mereka bisa segera menyesuaikan diri dengan lingkungan. Masalahnya, ketika malam tiba, bebek-bebek kecil sering berkumpul dan tidur saling bertumpuk. Awalnya, pemandangan itu terlihat lucu. Tubuh mungil mereka berdesakan, seolah ingin saling menghangatkan diri. Namun di balik kelucuan itu, ada bahaya besar. Jika terlalu banyak yang menumpuk, bebek yang berada di bawah bisa sesak napas, tertindih, bahkan kehilangan nyawanya. Maka dari itu, malam ini, saya kembali menjalankan rutinitas membangunkan mereka satu persatu agar mau makan dan tidak menumpuk dalam posisi yang berbahaya. Saya menepuk-nepuk perlahan kotak atau kandang kecil tempat mereka berada, menggerakkan wadah pakan, bahkan meniup pelan agar mereka terbangun. Kadang saya merasa kasihan, seolah mengganggu tidur anak-anak kecil yang sedang nyenyak. Tetapi, demi keselamatan mereka, saya tidak boleh ragu. Di tengah aktivitas itu, rasa khawatir saya semakin besar. Suara gerimis yang jatuh di atap rumah menambah suasana malam makin dingin. Saya memastikan lampu penghangat tetap menyala, walau sinarnya terasa belum cukup. Angin dari sela-sela masih bisa masuk, membuat udara di sekitar kandang tidak sepenuhnya hangat. Sesekali saya mencoba merapatkan bebek-bebek itu agar lebih dekat ke sumber panas. Namun kenyataan pahit tetap terjadi. Malam ini, saya menemukan 2 ekor anak bebek tergeletak tak bergerak. Tubuhnya kecil dan lemah, dingin ketika disentuh. Saya sempat berharap mereka hanya tertidur lelap, tetapi setelah saya angkat, tidak ada tanda kehidupan. Hati saya seketika terasa perih. Mereka mati karena kedinginan dan karena diinjak-injak oleh teman-temannya yang berdesakan di atas. Rasa bersalah menyergap diri saya. Mungkin saya terlambat membangunkan mereka, atau mungkin penghangat tidak cukup, atau barangkali kandangnya masih terlalu sempit. Semua pertanyaan itu muncul silih berganti. Kehilangan 2 ekor anak bebek memang terlihat kecil bila dibandingkan dengan jumlah yang masih hidup. Tetapi bagi saya, itu sangat berarti. Setiap nyawa yang mati terasa sebagai teguran bahwa merawat makhluk hidup butuh ketelitian, kesabaran, dan kesiapan untuk berjaga sepanjang waktu. Saya duduk lama, menatap tubuh mungil yang sudah kaku itu. Dalam hati, saya berjanji pada diri sendiri untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Saya harus memperbaiki cara merawat mereka. Saya mulai berpikir untuk menambah lapisan kain atau jerami kering di lantai. Kandang
agar lebih hangat, memperbesar ruang supaya tidak saling menumpuk, serta menyiapkan penghangat cadangan bila cuaca benar-benar dingin. Sisa malam itu, saya habiskan dengan lebih sering memantau. Setiap beberapa menit saya periksa. Apakah ada yang terjepit? Apakah ada yang mulai tampak lemah? Dan apakah semua mendapat kesempatan makan? Saya juga berusaha mengatur posisi mereka agar tidak terlalu rapat, meski melelahkan. Saya tahu inilah harga yang harus dibayar bila ingin melihat mereka tumbuh sehat. Perasaan saya campur aduk, ada rasa sedih kehilangan, ada lelah, karena harus terus berjaga, tapi juga ada secercah semangat. Saya melihat bebek-bebek lain yang masih hidup, lincah, meski kadang masih goyah langkahnya. Setiap kali mereka mematuk makanan atau mengeluarkan suara kecil yang nyaring, hati saya sedikit terhibur. Mereka seolah memberi pesan bahwa perjuangan saya tidak sia-sia. Malam kedua ini memberi saya pelajaran berharga, bahwa merawat hewan, terutama yang masih sangat kecil, sama saja dengan menjaga bayi manusia. Mereka tidak bisa bertahan sendiri tanpa bantuan. Mereka membutuhkan perhatian penuh, perlindungan dari dingin, dan dorongan untuk makan. Bila kita lengah sedikit saja, akibatnya bisa fatal. Saya membayangkan suatu hari nanti, bebek-bebek kecil ini akan tumbuh besar, berenang bebas di kolam, dan menjadi kawanan yang sehat. Namun untuk sampai ke sana, saya harus melalui masa-masa sulit ini. Begadang, berjaga di tengah dingin, dan rela kehilangan waktu istirahat. Rasa lelah akan terbayar bila kelak saya bisa melihat mereka hidup panjang. Kini, menjelang dini hari, gerimis mulai reda, udara tetap dingin, tetapi lebih tenang. Saya kembali menutup kandang dengan kain tambahan, lalu memastikan semua bebek sudah dalam posisi aman.